Selamat datang di Kota Pangkal Pinang yang memiliki wilayah seluas 118.041 km persegi dengan jumlah penduduk berdasarkan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 209.383 jiwa per tahun 2018. Dengan kepadatan 1.999 jiwa per kilometer persegi. Kota Pangkal Pinang di bawah pimpinan Maulan Aklil serta Sungai Rangkuy yang membelah kota ini memiliki slogan 1000 Senyuman yang berpusat pada Jalan Merdeka sebagai titik 0 km kota. Sesuai dengan slogan Kota 1000 Senyuman, tentunya pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus melakukan pembenahan dan pembangunan. Dan dalam perjalanan pembangunan Kota Pangkal Pinang ini, banyak hal yang sudah atau belum dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Saat ini, tercatat ada 2 gedung baru yang patut jadi perhatian, yakni renovasi dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah dengan konsep Green Hospital, serta gedung baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkal Pinang. Kantor Dinas PU ini sebelumnya itu menggunakan bangunan lama kita, X daripada Dinas Pendapatan Daerah. Dan Dinas PU ini dibangun pada tahun 2016 menggunakan dana APBD Kota Pangkal Pinang yang pagu anggarannya kurang lebih sekitar 10 miliar, yang hasil pelelangan itu kurang lebih sekitar 8 miliaran lebih. Kemudian Dinas PU ini, kalau kita bicara masalah Dinas PU ini, yang sebelumnya ada 4 bidang, tetapi 1 bidang yang sudah dianulir, tidak sesuai dengan nomenklatur. Pertama itu bidang bina marga, yang kedua bidang cipta karya, berikutnya bidang sumber daya air, dan bidang PEP, perencanaan evaluasi. Kemudian di tahun 2017 itu ada perubahan nomenklatur OPD dan Dinas PU bergabung dengan tata ruang dan pertanahan. Sehingga sekarang ada 5 bidang, 1 sekretaris. Bidang pertama adalah bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air, bidang pertanahan, dan bidang tata ruang. Bidang tata ruang ini sebelumnya adalah di Bapeda pelaksanaannya. Kemudian bidang pertanahan sebelumnya ada di Dinas LH, Dinas Lingkungan Hidup. Dengan bergabungnya 2 bidang ini, memang tugas PU cukup berat. Tetapi kita sudah punya panduan atau rambu-rambu yang harus kita laksanakan. Pertama adalah berkaitan dengan masalah tata ruang. Kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2012. Kemudian masalah pertanahan sesuai dengan SOP yang baru, masuknya pertanahan ini adalah gunanya untuk penyelenggaraan pengadaan aset dan pengamanan aset. Kemudian berkaitan dengan masalah gedung kantor ini kalau kemarin tidak kita bangun, itu akan jadi masalah. Bertambahnya bidang secara otomatis akan menggerus ruangan-ruangan yang ada, dan itu tidak mungkin. Kinerja PU itu diukur pertama kalau kita punya rumah, di rumah dulu. Kalau rumahnya sehat, ya secara otomatis orangnya insya Allah akan sehat. Begitu juga kantor Dinas PU ini. Dengan bertambahnya bidang ini, alhamdulillah dengan dibangunnya gedung ini, semua aktivitas PU dapat dikerjakan secara maksimal. Dan ini kita terima kasih kepada DPR juga yang telah menyetujui, walaupun
berbarengan dengan pembangunan Green Hospital rumah sakit di Pati Hamzah. Jadi Green Hospital ini keinginan daripada Bapak Wali Kota sebelumnya. Karena mengevaluasi, mengingat dan menimbang bahwa rumah sakit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, kalau kita bicara masalah rumah sakit, bicara masalah pelayanan. Kita bicara masalah pelayanan, bicara masalah akses. Nah, beliau mempunyai konsep Green Hospital ini, bagaimana rumah sakit ini bukan cuma sekedar rumah sakit, tetapi rumah sakit yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Pangkal Pinang, khususnya umumnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena bangunan rumah sakit yang lama itu sesungguhnya masih sparsial sistem pembangunannya. Nah, keinginan Pak Wali Kota pada saat itu, Pak Irwansyah, itu adalah inginnya Green Hospital mengarah ke tipe B, bahkan ke tipe A. Di mana evaluasi kita sudah banyak kita lakukan di beberapa daerah. Yang pertama di Rumah Sakit Karyadi Semarang, itu sudah sangat baik kalau di dalam negeri. Kemudian kita membaca literatur, kemudian ada dari media sendiri bahwa bagaimana orang berobat itu timbul senang. Kalau kita buat Green Hospital itu timbul senang. Kemudian keluarga pasien juga bisa tertampung di situ. Berkaitan dengan masalah tempat inapnya. Kita membangun juga konsep ada hotel di situ. Hotel yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemudian di situ ada supermarket dan restoran-restoran yang makanan lokal kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk dokter ada fasilitas di situ. Fasilitas mendukung berkaitan dengan masalah pelayanan, yaitu apartemen dokter. Nah, tinggal wali kota sekarang apakah akan melanjutkan atau tidak. Tetapi insya Allah ini di tahun 2021 sekarang kita lagi menyusun tahapannya untuk diajukan ke dana DAK. Artinya wali kota sekarang pun berkomitmen untuk menunjang atau meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama bidang kesehatan di infrastrukturnya. Nah, konsep-konsep seperti ini memang jarang kita temui. Yang ada di luar negeri kalau kita dilihat di media itu, seperti di Malaysia, keluarga pasien itu tidak perlu jauh-jauh nginap, kemudian tidak sembarangan nginap, tidak sembarangan tidur di rumah sakit itu. Nah, mereka akan nyaman di situ dengan pelayanan BPJS. BPJS itu adalah angka atau kartu mati harus kita laksanakan. Itu tidak boleh tidak. Kemudian konsep rumah sakit ini dibangun berkaitan dengan masalah sesuai dengan kemampuan kita. Di tahun 2016-2017 itu tahap pertamanya menganggarkan 200 miliar lebih termasuk manajemen konstruksinya. Nah, sekarang sebagaimana kita sudah ketahui sudah dipergunakan dan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya dan akan dilanjutkan di tahun 2021 insya Allah dengan menggunakan dana pusat yaitu melalui dana DAK. Nah, sedang kami siapkan, kita susun perencanaannya seperti apa kira-kira. Kemudian kalau sudah selesai, konsep kita memang ini akan banyak manfaatnya. Nah, memang kita ketahui sekarang rumah sakit sudah berbenah semua. Ada rumah sakit Timah juga berbenah, Siloam, rumah sakit terutama rumah sakit provinsi. Tetapi semakin banyak fasilitas layanan terhadap kesehatan ini semakin baik. Rumah sakit Pangkal Pinang agak sedikit harus kita tingkatkan. Kenapa? Bahwa melayani bukan cuma orang Pangkal Pinang. Melayani dari Bangka Tengah, dari Bangka Induk, kemudian dari Bangka Selatan. Karena sepengetahuan kita, berdasarkan data dari PMI, kebutuhan darah di Pangkal Pinang ini luar biasa. Kenapa? Itu tadi, kita bukan cuma melayani orang masyarakat Pangkal Pinang, tetapi melayani masyarakat yang ada di Pulau Bangka ini terutama. Nah, inilah yang harapan-harapan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, supaya jangan sampai kenapa bangun rumah sakit kok sekarang tidak dilanjutkan, sia-sia saja. Tidak ada yang sia-sia.
bahwa ini sudah diprogramkan. Kemudian berkaitan dengan masalah infrastruktur yang lain, kita tetap laksanakan dan menjadi prioritas di tahun 2021, yaitu berkaitan dengan masalah banjir. Penganggarannya kita siapkan di 2021. Nah, pada saat sekarang kita sudah rasakan bahwa sudah agak banyak perkembangan berkaitan dengan masalah penanganan sampah juga sudah kita laksanakan yang melalui daripada kelurahan-kelurahan dengan menggunakan mobil sampah Smile itu. Nah, itu sangat membantu dari segi berkaitan dengan masalah banjir. Dari itu, sebagai ujung tombak infrastruktur Kota Seribu Senyuman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkal Pinang terus membenahi apa yang menjadi sorotan terhadap pembangunan Kota Pangkal Pinang, termasuk dalam pembenahan jalan ibu kota yang diketahui memiliki ruas panjang mencapai hingga 403 km. Dari total tersebut, 85% kondisi jalan sudah baik, 10% dalam kondisi sedang, 3% rusak ringan, dan sisanya rusak berat. Target nasional baru mencapai 65%, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah 85%. Jadi sudah di atas target nasional dengan kategori baik. Bukan hanya itu saja, permasalahan banjir juga menjadi sorotan pemerintah Kota Pangkal Pinang, bahkan sudah diprioritaskan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkal Pinang akan terus berkarya serta melakukan upaya-upaya yang terukur cepat dan tepat. Indah kotanya, bahagia warganya.